afirmasi nyata disiplin positif. Di sini disiplin positif pengertiannya disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa ada paksaan. Disiplin positif ini kita sudah terapkan melalui pembiasaan-pembiasaan yang kita terapkan di anak-anak, misalnya 5S itu yang kita sudah biasa lakukan di anak-anak. Lalu dari pembiasaan itu berarti menjadi kebiasaan yang kita harus terapkan juga di anak-anak. Dalam disiplin positif ini nanti ada namanya 5 teori kontrol untuk kita sebagai guru. Yang pertama itu ada sebagai teman, ada juga yang sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ada juga yang jadi teman, pemantau, dan manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol yang kita lakukan ini, kadang kita sebagai guru itu biasanya yang paling sering kita buat adalah yaitu penghukum. Benar tidak Bapak Ibu guru, kalau ketika anak-anak bersalah lalu membuat suatu kesalahan, posisi kita sebagai penghukum, betul tidak Bapak Ibu guru? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Penghukum dalam hal ini misalkan kalau anak tidak membuat PR atau pekerjaan rumah, otomatis kita pasti menghukum, betul tidak? Nah, dari situ setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, dari situ saya baru memahami ketika teori kita sebagai seorang guru itu seharusnya kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Manajer dalam hal ini kita menggali semua persoalan yang dalam anak. Kita tidak bisa langsung begini. Kalau tidak mengerjakan tugas, lalu kita langsung menghukum, tidak. Tapi kita gali persoalan apa sehingga anak tidak mengerjakan soal atau tugas PR yang diberikan. Lalu ada kebutuhan dasar manusia. Maksudnya kebutuhan dasar manusia ini kita fokus kepada murid kita atau peserta didik kita. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kadang kalau kita mengajar, ada anak tidak fokus sama guru, betul tidak? Betul. Nah, kenapa mereka tidak fokus itu? Yang pertama, alasannya bisa jadi anak kurang kasih sayang di rumah, lalu diluapkan sudah di sekolah, dan bisa jadi juga anak pengen bebas. Maksudnya bebas dalam hal ini, ketika guru menjelaskan, dia tidak mau tahu karena apa? Kenapa itu Bapak Ibu guru terlalu penjelasan kita misalnya tidak menarik sehingga mereka tidak senang. Jadinya di situ berarti kita harus memahami kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan dasar peserta didik, baru kita bisa metode apa yang harus kita jalankan atau kita terapkan di sekolah. Lalu dari sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, dari sini saya belajar dari guru penggerak untuk khusus modul 1.4 ini ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Nah, dari situ kita diberi pilihan. Ini ketika anak membuat kesalahan, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, terkadang kita itu misalnya kita sudah membuat kesepakatan di kelas atau keyakinan kelas, lalu ada anak melanggar, lalu dari anak melanggar itu termasuk konsekuensi atau hukuman, begitu. Nah, lanjut. Lalu nanti dari permasalahan ini ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Misalnya, kita sebelum mulai kegiatan belajar mengajar di awal tahun pembelajaran itu, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang kita buat berarti semua warga di dalam kelas itu, semua murid harus terlibat membuat. Karena apa? Karena ketika ada yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah kita buat, berarti kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, dari sini keyakinan kelas ini kemarin kayak saya sudah terapkan di kelas anak walinya saya 12 MIA 1 itu
akan belajar. Jadi saya memanggil dia, saya menstabilkan identitasnya dia. Nah, lalu saya bilang setiap manusia ada kesalahan dan ibu juga pernah melakukan. Tapi kalau kesalahan berulang itu berarti itu disengaja. Saya bilang gitu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya validasi tindakan yang salah ini kita menanyakan yang sudah dibuat. Nah, pertanyaan yang kemarin saya ajukan, kenapa dia lambat masuk kelas? Lalu dia jawab, ibu saya makan di kantin, tetapi saya ngobrol dengan teman sehingga waktu jam istirahat 15 menit tidak cukup. Oh iya, baik. Dari situ validasi tindakan yang salah saya tanya dan saya gali. Habis itu saya kembali ke segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu saya tanya, keyakinan kelas kita yang kita sudah buat, apakah anak yang terlambat masuk kelas sudah termasuk keyakinan kelas kita? Yang dia jawab tidak, ibu. Ya tidak. Berarti tindakanmu salah atau benar? Dengan sendiri dia menggali, salah ibu, karena tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Jadi ini bentuk disiplin positif yang saya sudah terapkan pada anak-anak saya. Dan sekiranya kalau misalnya ada yang kekurangan dan kelebihan dari yang saya sudah jelaskan, saya membuka diri untuk memperbaiki apa yang saya sudah terapkan. Saya bisa untuk melanjutkan atau memperbaiki. Sekian dan terima kasih. Kalau ada tanggapan boleh, dan kalau mau bertanya juga boleh. Ada? Saya Ya. terima kasih untuk kesempatan dan dalam penjelasan pemberian hukuman ya. Iya. Kita guru sebagai penghukum. Iya. Contoh kalau anak kita melakukan melaksanakan tugas rumah, Iya. anak itu tidak boleh dikatakan tadi sebagai anak jangan dikeluarkan atau apa. Iya. Tapi misalnya kalau kita sudah memberi tugas berulang-ulang dengan memberikan mereka pemahaman bahwa tugas ini penting, kamu harus lakukan. Pada minggu berikut lagi ditanya juga tidak melakukan. Apakah cara terakhir sudah, kalau kita misalnya contoh saya terakhir saya sudah keluar untuk disuruh les. Apakah itu salah atau dibenarkan menurut teori kontrol ini? Saya kembali. Oke, terima kasih Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Begini, kalau misalkan anak tidak berulang kali tidak membuat PR, pekerjaan rumah, atau tidak mengerjakan, berarti dari situ Ibu sendiri harus membuat dulu keyakinan kelas atau kesepakatan mata pelajarannya Ibu dengan anak-anak. Kalau sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas, kan mereka sendiri yang membuat. Kalau mereka sendiri yang membuat, otomatis ya, kalau tidak membuat ya ada konsekuensinya. Tapi kita memposisikan diri sebagai manajer. Kita tidak bisa memposisikan diri sebagai penghukum atau dikeluarkan, tidak. Kita harus menggali persoalan anak ini dulu. Kenapa dia tidak membuat? Mulai dari latar belakang keluarga, kita harus memulai. Lalu karakter anak itu sendiri apa yang bermasalah sehingga tidak membuat. Begitu. Sudah membuat kesepakatan kelas, betul tidak? Betul. Oke, dari kesepakatan kelas yang kita buat itu belum menggunakan kalimat positif. Misalkan ada contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kata tidak boleh itu berarti itu bertentangan, yaitu itu maksudnya masih dengan peraturan. Jadi kalimat yang tidak positif ini kita buat jadi kalimat positif, yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan dari kesepakatan kelas kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti yang akan kita pakai. Berarti dari keyakinan kelas ini kita akan membuat, masing-masing anak akan membuat. Nah, dari situ Ibu minta kalian membuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Hanya merubah
dari kalimat yang tidak positif menjadi kalimat positif. Oke, silakan untuk membuat. Nanti kalau sudah selesai membuat, silakan untuk ditempelkan. Oke, silakan membuat. Tulis nama, boleh ditulis nama. Nah, nanti ini kan kesepakatan keyakinan kelas ini tulis nama. Kalau apabila ada yang melanggar, berarti kan bisa ibu selesaikan masalah sesuai dengan disiplin positif keyakinan kelas menggunakan segitiga restitusi. Oke, silakan membuat. Oke, kalau sudah silakan menempel. Silakan menempel anak-anak. Yang sudah silakan menempel, bergantian ya. Bergantian. Oke. Bergantian. Mari. Anak-anak di mari nanti kalau sudah mari. Silakan menempel. Mari. 1 atau 2 juga baik, pokoknya sesuai dengan apa yang kamu rasakan perlu untuk keyakinan kelas kita. Oke, silakan menempel. Oke. Mari cepat. Oke, mari. Mari. Oke, silakan menempel. Oke, masih ada yang sudah? Oke. Masih? Sudah? Masih ada? Tempel, silakan ditempel. Oke. Ya. Oke, silakan. Cepat, cepat, cepat. Sudah? Oke. Silakan untuk menempel. Yang sudah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Masih ada? Yang sudah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Sudah. Silakan duduk. Apakah sudah membuat semua keyakinan kelasnya? Sudah? Oke. Kalau sudah, perhatikan di depan. Ini keyakinan kelas kita. Berarti apa yang sudah dibuat, berarti kita sepakati bersama-sama.